kamu nanti nih tetap jaga protokol kesehatannya. Kalau keluar jangan lupa pakai maskernya. Dan kalau misal udah habis dari luar, tetap cuci tangan, bersih-bersih supaya adik-adik di rumah semua tetap sehat dan bersih. Iya adik-adik, bagaimana dengan sekolahnya? Masih dari rumah ya? Belum bisa ketemu teman-teman, belum bisa ketemu guru. Tapi adik-adik tetap bersabar ya, karena itu semua demi kesehatan dan keselamatan adik-adik. Adik-adik juga harus tetap bersyukur, karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan berkat kesehatan kepada kita. Nah, tiba saatnya kita akan mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Gitu kan? Ya, untuk firman Tuhan hari ini adik-adik akan dibawakan oleh Kak Glendi. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik di rumah semua untuk memuji Tuhan nih. Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil. Oke, musik. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih nyanyi dulu satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 83 yang berjudul Karena Kasihnya Padaku. Musik. Hidup
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Jika sudah siap, sekarang adik-adik buka kitabnya dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18 sampai ayat ke-26. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Bila sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu akan kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan. Biarlah hamba dapat menyampaikan isi firman Tuhan ini kepada adik-adik, sehingga adik-adik juga boleh mengerti isi firman-Mu. Tolong berkati juga adik-adik, jauhkan dari segala gangguan sehingga dapat mengerti juga isi firman-Mu yang akan disampaikan. Ampuni kiranya dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat ke-26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patung yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai dari hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik kita sudah membaca Alkitab tadi. Namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk melihat sebuah video. Nah, kita lihat dulu ya. Yuk. Halo teman-teman, ketemu lagi. Pagi ini Wowo males banget berangkat ke sekolah karena ada pelajarannya Pak Reman. Pak Reman itu guru paling galak di sekolah Wowo. Mama, buruan dong mah. Wowo mau ambil buku PR Wowo di kamar, takut ketinggalan. Ini dia buku PR-nya.
Dek Wowo, aduh cepetan dong Dek, nanti kamu keburu telat. Udah jam berapa nih? Iya Kak, sebentar. Kamu itu kenapa toh Dek? Kok kelihatan males banget pagi ini? Iya Kak, Wowo teh males. Ada Pak Reman, makhluk Tuhan paling galak di sekolah Wowo. Males. Anak-anak, keluarkan PR kalian. Bapak absen dari belakang ya, yang maju. Aduh, kok dari belakang sih? Pasti Wowo dapat giliran maju pertama nih. Absen nomor urut 99 atas nama Wibowo Pamungkas. Maju. Iya Pak. Tuh kan bener. Teman-teman, nomor absen kalian berapa? Wowo teh kepo. Mana Wibowo? Bapak pengen lihat PR-mu. Lu. PR macam apa ini? Kok ada mitos di desa kakek? Waduh, masa sih Pak? Coba Wowo lihat. Wowo teh salah bawa buku. Ini kan buku mitos untuk episode selanjutnya. Wibowo, karena kamu tidak membawa PR, berdiri di luar kelas. Wowo sebenarnya sudah bikin PR, tapi salah bawa bukunya. Aduh Gusti, kok bisa sial gini ya? 2 hours later. Nah, adik-adik tadi sudah lihat ya videonya bagaimana adik-adik pernah nggak mengalami hal yang seperti di video? Dihukum oleh guru atau dihukum oleh orang tua. Pernah tidak? Pasti pernah. Nah, adik-adik, kita manusia pasti tidak pernah lepas dari berbuat salah. Kita pernah berbuat salah yang pada akhirnya kita dihukum. Kita dihukum baik oleh orang tua, oleh papa mama, oleh opa, kakak, ataupun dihukum oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Nah, tujuan dari orang tua atau bapak ibu guru menghukum kita bukan karena mereka tidak sayang pada kita, tapi justru itu karena mereka sayang pada kita. Papa, mama di rumah, bapak ibu guru menghukum supaya adik-adik menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Itu salah satu bentuk kasih sayang orang tua maupun guru kepada adik-adik. Nah, sama seperti halnya dengan bangsa Israel nih. Bangsa Israel nih sempat dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Israel mereka menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung. Bahkan mereka membuat suatu menara untuk mereka sembah nantinya, untuk mencapai keinginan mereka. Nah, adik-adik tahu tidak, itu hal yang salah. Makanya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Mereka sempat mengalami pembuangan Babel. Nah, tetapi Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Tuhan sayang pada umatnya, sehingga bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka kembali dipulihkan oleh Tuhan. Mereka dibebaskan dari hukuman. Nah, itu salah satu bentuk Tuhan mengasihi umatnya, sama seperti ketika papa mama ataupun orang tua mengasihi kita. Walaupun kita sudah berbuat salah, tapi kita masih dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik pernah tidak merasa salah, berbuat salah kepada Tuhan? Nah, tugas kita adalah kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Jangan takut, Tuhan pasti memaafkan kita. Tapi kitanya juga harus terus berharap kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya berharap kepada Tuhan? Kembali memperbaiki diri adik-adik.
Waduh, tadinya aku suka malas belajar. Kita harus perbaiki diri. Jadi anak yang rajin belajar. Tadinya kita malas untuk mendengar kata orang tua. Mulai saat ini, mari kita dengar kata-kata orang tua dan patuh perintah orang tua maupun bapak ibu guru di sekolah. Nah, ketika kita melakukan itu, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan. Harapannya, nanti adik-adik mau berharap apa sih dari Tuhan? Banyak. Kak, saya ingin cita-cita saya tercapai. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi apa? Tentara, jadi guru, atau menginginkan sesuatu. Tuhan tetap baik, mau memberi Kak, saya lagi pingin suatu hadiah barang, misalnya sepeda. Nah, tunjukkan sikap kita kepada Tuhan bahwa kita berharap pada Tuhan dengan memperbaiki sikap yang salah, dengan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang kita pelajari, dapat kita tangkap dari pemberitaan firman hari ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan mengasihi kita umatnya. Ingat, meskipun kita pernah berbuat salah, percaya bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Nah, adik-adik, yang kedua adalah Tuhan selalu menepati janjinya. Apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan menepati janjinya Tuhan. Tapi dengan seturut kehendak Tuhan dan benar-benar untuk kebaikan adik-adik. Hal yang ketiga adalah Tuhan ingin kita berharap hanya pada Tuhan. Caranya adalah dengan kita memperbaiki sikap kita yang salah menjadi benar. Itu suatu hal menunjukkan bahwa kita tetap berharap kepada Tuhan. Berharap Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan mengasihi kita. Tapi percaya adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Hanya kita jujur pada Tuhan atas dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan, janji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, gitu adik-adik, sekian cerita hari ini. Sebelum kita tutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah ajarkan kami betapa Tuhan sangat mengasihi umatnya ya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Ampuni dosa salah kami, karena terkadang kami sering berbuat sesuatu yang sangat membuat Tuhan kecewa, membuat Tuhan marah, membuat orang tua di rumah marah, membuat bapak ibu guru marah dan orang-orang sekitar kami. Tuhan tolong kami untuk bisa memperbaiki diri dan hanya menaruh harapan kami kepada Tuhan ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami segala perintah Tuhan. Ampuni kiranya dosa dan salah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.